في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam, selamat siang, salam sejahtera dari kota Haifa, kota yang sangat indah dan demokratis, kota pluralisme karena di sini ada Yudaisme, Kristen, bahkan dari kalangan Islam ada Ahmadiyah, itu pusatnya di kota Haifa. Mereka punya terjemahan Al-Quran, Quran Hamifwar. Al-Quran dalam bahasa Ibrani juga diterjemahkan dari kota ini. Ahmadiyah itu salah satu sekte Islam yang keislamannya kadang-kadang dipersoalkan di Indonesia. Tapi juga penting karena kita sekarang berdiri di salah satu kuil yang paling indah dari agama baru, yaitu agama Bahai. Agama Bahai itu didirikan baru kira-kira pada tahun 1863 oleh seorang yang asalnya dari Persia, namanya Mirza Hussein Ali Nuri, yang bergelar Baha'u'llah. Intinya agama Bahai itu adalah dia agama penyempurna, karena sebetulnya itu merupakan klaimnya itu ya, saripati dari semua agama, tapi kira-kira yang paling sempurna ya dia gitu loh. Jadi kalau Yahudi itu kira-kira kelas TK, Kristen itu SD, Islam itu SMP, nanti yang lain lagi misalnya agama setelah Islam, Protestan misalnya, itu adalah SMA dan dia kira-kira universitas, kira-kira seperti itu. Itu ya, tapi klaim-klaim seperti itu saya kira ya wajar-wajar saja lah. Setiap orang punya pilihan mana yang paling baik, mana yang paling akhir. Kalau bagi orang Islam yang paling akhir ya Muhammad, bagi orang Kristen ya Kristus, bagi orang Bahai yang lebih grace lagi itu Baha'u'llah, bagi orang Mormon Joseph Smith. Maka klaim-klaim Nabi terakhir, agama paling sempurna itu tidak bisa dipaksakan kepada pihak lain. Di kota ini, kota yang sangat demokratis. Itu kira-kira tentang agama Bahai. Nah, agama Bahai ini punya kitab suci apa tidak, Pak? Ada, namanya Kitab I-Aqdas. Aqdas itu yang paling kudus, kira-kira seperti itu. Wah. Itu sudah ada di Indonesia atau belum? Di Indonesia saya kira sudah ada. Komunitas Bahai saya pernah diundang juga zamannya Gus Dur. Itu ketemu saya sama pemimpinnya, dan ketika Pak Menteri kemarin tahun lalu atau 2 tahun lalu memberi ucapan selamat pada salah satu perayaan Bahai, saya malah membuat video khusus ucapan selamat terhadap kelompok agama Bahai ini, karena kebebasan beragama lah, kita tidak usah mempersoalkan pendapat orang tentang keyakinannya, itu ranah privat saya kira. Ini kan kota yang sangat moderat, kota yang besar. Apakah ada universitas terkenal di tempat ini? Ada. Yang paling terkenal itu ya Haifa University. Lalu ada yang terkenal lagi itu Technion. Lalu kalau sekolah teologi ini, Pak, ya, ada mengatakan ini ada kampus namanya Tanah Biblical Study. Kira-kira di mana letaknya, Pak? Tanah Biblical Study. Holy Scriptural Biblical. Saya enggak tahu. Jadi saya gini lah. Di Haifa enggak ada sekolah teologi atau seminari teologi Kristen, enggak ada. Tanah Itu Biblical, Pak. enggak ada itu. Setahu saya enggak ada. Coba di googling aja di internet, karena begini ya. Holy Land itu kan tidak terlalu besar ya. Ada 3 kota terkenal di Israel. Yang pertama Tel Aviv,
Di Tel Aviv itu ada Tel Aviv University, ada banyak yang terkenal. Rijksman University itu di dekat Tel Aviv situ, kemudian Hebrew University terkenal di Bethlehem. Kalau di Haifa yang saya tahu dua sekolah itu, Technion dan satunya Haifa. Di Haifa itu ada departemen untuk studi-studi agama, termasuk misalnya Yudaisme. Tapi sekolah Kristen itu enggak ada di sini. Kemarin saya ketemu dengan Pater Al, teman saya yang lagi studi di Israel ya. Saya tahu perkembangannya, universitas-universitas apa yang ada di sini yang bisa bisa dimasuki oleh orang Indonesia, khususnya mereka yang Kristen. Itu saya kira itu. Jadi S3 Tanakh Biblical Study nggak ada? Setahu saya nggak ada. Tadi Pak Handoyo juga tanya kitab sucinya gitu ya, terus kepercayaannya seperti apa. Kalau dari sudut pandang ilmu agama-agama itu kira-kira ya semacam sinkretisme. Meskipun orang tidak semua sepakat dengan istilah itu ya, tapi artinya semua agama itu dianggap memiliki sumber yang satu dari Tuhan, tapi manifestasinya macam-macam. Ya. Cuman klaim yang paling sempurna dan paling terakhir itu adalah Ba'ulah, itu juga ada. Artinya gini, semua agama diakui, tapi yang terakhir saya loh. Ya. Yang penyempurnanya saya loh, kira-kira seperti itu. Saya kira kalau itu klaim-klaim semacam itu muncul dalam ranah privat agama, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau yang ranah privat itu dipaksakan kepada orang lain yang berbeda, bahkan minta bantuan pemerintah untuk jadi undang-undang negara, itu yang menjadi masalah. Pak Handoko tadi di PIS yang bertanya ya, kira-kira bahasanya apa, terus rumusannya, formula doanya seperti apa? Ya mirip-mirip lah, Kristen, Yahudi, Islam, Bahai itu mirip-mirip, karena itu kan semua munculnya dari Timur Tengah. Cuma kalau ditanya formula Bahai dalam kitab sucinya itu lebih mirip Kristen dan Yahudi. Jadi rumusan biismi dalam nama atau besem dalam nama itu khas Kristen. Jadi misalnya Kristuslah yang pertama mengajarkan dalam rumusan baptisan. Besem ha'ab wihaben wirwa hakodes. Esto ono matu patros keto yu keto agiu pneumatos. Itu khas Kristen. Doa yang diawali dari biismi, besem, bisem dalam bahasa Aramaik. Nah itu kemudian dilanjutkan oleh Islam dan Bahai. Rumusan itu kalau dinamakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam terjemahan Quran dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan Besem Elohim Har-Rahman Viharahum. Tapi kalau di rumusannya kitab suci Bahai itu ungkapannya menarik itu. Jadi Bismihil Hakim ala makana wa mayyakun. Ini gabungan antara Kristen sama Yahudi. Kalau Kristen itu bisminya itu dari Kristen. Bismihi, demi namanya. Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, kemudian ala makana wa mayakun itu Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan rumus doa Adon Olam itu kan Wehu hayah, Wehu howeh, Wehu yihye batif arah. Yang artinya Tuhan dalam dimensi keberadaannya yang dulu, kini, dan akan datang. Maka dikatakan dia yang ada, dia yang sudah ada, dan dia yang seterusnya akan ada, dia yang maha mulia. Itu dirumuskan dalam formula Bahai ala makana wa ma yakun. Kalau di Kristen itu dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan yang maha kuasa, akulah alfa dan omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, kalau orang Yahudi itu tadi doanya kan bukan diawali dari biismi atau besem, tapi diawali dari Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, Magen Abraham. Yaitu terberkatilah, terpujilah engkau ya Tuhan, Allah kami, Raja yang kekal,
Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Cuman formula semacam trinitaris itu ada dalam Yahudi maupun Kristen. Jadi selalu ada berkat Harun 3 aspek. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dikenal dengan Elohim, Dafar Elohim, Ruah Elohim. Kemudian 3 kali kudus Trisagion, yang itu nantinya oleh gereja dimaknai secara Kristiani sebagai pengungkapan misteri Tuhan yang selama berabad-abad didiamkan, sekarang sudah disingkapkan dalam Kristus. Tapi ingat, jangan sampai ada imperialisme doktriner. Kalau dalam Islam ada ungkapan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu jangan ditafsirkan Trinitas. Karena itu ya formula Islam tidak bisa. Meskipun di situ kenapa menariknya kok selalu 3? Ya innallaha ghafurur rahim. Allah ghafur rahim saja selalu. Tapi ya itu kan formula doa. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu mengutip dari bahasa Ibrani sebelumnya. ya bukan mengutip lah, artinya sama-sama berakar dari budaya Semitik. Ya Tuhan itu bersifat Rahman, ya bersifat Rahum, kalau bahasa Ibrani ya Rahmani Rahim, seperti itu kira-kira. Dari kuil paling suci dari agama Bahai ini, kota yang sangat indah, saya mengucapkan salam damai dari tanah suci, Salam Aleichem Beshem Hamasiyah. Shalom.